Terima kasih Anda masih bersama kami di Redaksi Pagi. Kericuhan terjadi saat reka ulang kasus pembunuhan pegawai Badan Pusat Statistik di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara. Warga mengejar dan berupaya menghajar tersangka. Sementara di kota Medan, Sumatera Utara, kamera pengawas merekam aksi ganjal mesin ATM. Akibat ulah tersangka, korban menderita kerugian 700 juta rupiah. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam. Rekaman CCTV di salah satu ATM Center di kota Medan pada Februari 2025 lalu merekam tersangka pencurian uang mengotak-atik satu mesin ATM sebelum korban datang. Tak berselang lama, korban nampak kesusahan saat hendak menggunakan mesin ATM. Tersangka berpura-pura memberikan bantuan dan dengan cepat menukar kartu ATM milik korban dengan kartu ATM serupa yang sebelumnya sudah disiapkan. Tersangka kemudian menguras seluruh saldo yang ada di tabungan korban yang jumlahnya mencapai 700 juta rupiah. Anggota Polda Sumatera Utara kemudian meringkus dua tersangka yang merupakan residivis di kota Medan dan Tangerang. Di Reskrimum Polda Sumatera Utara, Kombes Riko Teranu Mauru Minggu sore mengungkapkan terdapat 4 tersangka yang terlibat dalam kasus ini. Dalam setiap aksinya, tersangka hanya bermodalkan tusuk gigi yang digunakan untuk menganjal mesin ATM. Senin siang, Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung kembali menggelar sidang kasus dugaan pemalsuan surat ahli waris jual beli tanah dengan terdakwa seorang pengusaha media bernama Arifin Ganawijaya. Agenda siang kali ini adalah mendengarkan eksepsi atau pembelaan terdakwa. Dalam eksepsi, kuasa hukum terdakwa menegaskan kasus ini murni sengketa lahan antara terdakwa dengan ahli waris almarhum JJ Adiwirya dan bukan tindak pidana. Sementara terdakwa menyebut dakwaan pemalsuan surat yang disampaikan jaksa bertentangan dengan hasil pemeriksaan laboratorium forensik. Nyatanya melihat dakwaan dari jaksa penuntut umum kan dikatakan ada pemalsuan. Nah, sedangkan kalau lengkapnya pemalsuan itu sudah dijawab dengan hasil lab krim bahwa 4 tanda tangan dari 6 penanda tangan adalah identik. Jadi yang tahu membuatnya siapa kan mereka, bukan saya. Kecuali semuanya palsu. Kasus bermula ketika terdakwa membantu almarhum JJ Adiwirya mengurus legalitas lahan seluas 51.000 meter persegi di Mariebaya Lembang yang belakangan diklaim oleh PDAM Tirta Wening. Pada 2015, putusan PK menetapkan JJ sebagai pemilik lahan. Lahan kemudian dijual senilai 2,5 miliar rupiah kepada terdakwa. Tetapi ahli waris malah menggugat terdakwa atas tuduhan memalsukan surat ahli waris. Belum ada tanggapan dari JPU perihal eksepsi terdakwa. Sidang akan dilanjutkan pekan depan. Kericuhan terjadi saat reka ulang kasus pembunuhan pegawai Badan Pusat Statistik di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara pada Jumat 8 Agustus. Usai melakukan reka ulang, polisi kesulitan mengevakuasi tersangka lantaran banyaknya warga yang masuk dalam lokasi untuk menghakimi tersangka. Mobil pembawa tersangka akhirnya lolos dari kerumunan massa setelah mendapat pengawalan personel Brimob bersenjata. Warga yang geram terhadap pelaku langsung mengepung tempat kejadian perkara serta melempari mobil pengamanan pihak kepolisian. Sebelumnya, warga desa Maba, Suwagi Malaha digegerkan dengan temuan sosok jenazah wanita di rumah dinas PPS pada Kamis 31 Juli 2025 lalu. Jenazah korban ditemukan dalam keadaan tak utuh terlentang di atas tempat tidur. Korban dibunuh rekan kerjanya sendiri. Motifnya untuk mendapatkan uang guna membayar utang pinjol dan judi online. Tim Liputan CNN Indonesia.